Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini hari Selasa, pembelajaran kita tema 9 mengenai benda-benda di sekitar kita. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kita masuk ke dalam tema 9. Ibu ulangi lagi, yaitu benda-benda di sekitar kita dengan subtema 3, yaitu manusia dan benda di lingkungannya. Dengan pembelajaran kita kali ini, pembelajaran 1, dengan cakupan materi kita bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan tujuan, ciri, dan bentuk iklan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan manfaat zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kali ini Ibu akan membahas mengenai iklan. Ya, kita hanya mengulang beberapa mengenai iklan. Kita sudah mempelajarinya di tema sebelumnya, bahkan di semester yang lalu kita sudah mempelajari mengenai iklan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam iklan, Ibu mau tanya dulu sih. Iklan itu apa sih? Ya, iklan adalah informasi yang isinya membujuk orang supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, jadi iklan itu sering dipasang di media massa, baik di media cetak maupun di media elektronik. Media cetak contohnya kayak di majalah, koran, ya. Terus kalau media elektronik seperti di televisi, radio itu salah satunya. Nah, dalam iklan ternyata berdasarkan bentuknya iklan itu dalam media cetaknya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dalam bentuk beberapa baris dalam kolom yang sangat terbatas. Iklan baris biasanya ditulis singkat atau pendek dengan tujuan untuk menghemat tempat dan biaya. Meskipun singkat, iklan baris dapat dipahami pembaca karena ditulis dengan bahasa yang umum dan digunakan dalam masyarakat. Kenapa iklan baris dalam media cetak itu mahal? Nah, makanya dari iklan baris tersebut dibikinnya atau dibuatnya sedikit dan mudah dipahami karena ketika kita memasangkan iklan di media cetak itu biayanya sangat mahal. Nah, ini pun adapun contoh dari iklan baris. Nah, ini seperti dicari admin wanita berpengalaman D3 jujur datang langsung Jalan Ahmad Yani 28A Semarang. Nah, hubungi nomor telepon yang ada di nomor tersebut. Nah, ini dibuatnya singkat ya karena iklan itu dibuatnya per kata ya, jadi agak mahal. Makanya kebanyakan iklan kolom itu dibuatnya singkat. Selanjutnya, dalam bentuk berdasarkan bentuknya, yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan dalam bentuk kolom, nah terdiri atas gambar atau foto dan kata-kata. Dilihat dari ukurannya, iklan kolom lebih besar daripada iklan baris. Kita lihat contoh berikut ini. Ini jual beli dari mobil ya. Seperti inilah iklan kolom yang terdapat di media cetak. Nah, dalam media kolom ini, iklan baris maupun kolom ini sangat berguna dari kehidupan sehari-hari dan sering kita lihat di media cetak yaitu koran biasanya ya. Biasanya banyaknya koran.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita juga mempunyai adanya namanya zat tunggal dan campuran yang seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai manfaatnya, manfaat zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahu nggak kalian yang termasuk zat tunggal atau campuran udara dan air itu? Nah, selain itu, kalian harus tahu apa sih pentingnya udara dan air bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata manusia. Namun, udara sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oleh sebab itu, udara itu tersusun atas berbagai jenis gas seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, dan argon. Ya, oleh karena itu, udara adalah termasuk zat campuran. Nah, karena dia termasuk zat campuran, udara juga mempunyai arti bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti sebagai pemenuhan udara bersih bagi manusia. Yang bersih ya kita ambil, yang kotor tidak kita ambil karena yang kotor, udara kotor adalah udara yang tercemar ya. Nah, udara yang kotor itu merupakan udara yang merugikan bagi kesehatan manusia. Yang kita ambil adalah sebagai pemenuhan udara bersih bagi manusia yang berguna bagi kesehatan. Yang selanjutnya adalah air. Air sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, adapun pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, air berguna untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Adapun ada lagi yang sekitarnya lagi, yang lain-lainnya. Nah, untuk itu, udara dan air adalah merupakan contoh materi di lingkungan sekitar yang sangat dibutuhkan manusia, ya. Salah satunya seperti itu, dia termasuk zat tunggal atau dia termasuk zat campuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam zat tunggal dan campuran ternyata ada lagi yang sangat berguna dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu berupa data. Ya, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Data berat badan seseorang dari tahun 2010 sampai 2015. Tahun 2010 beratnya 60 kg. Tahun 2011 beratnya 68 kg. Tahun 2012 beratnya 70 kg. Tahun 2013 beratnya 74 kg. Tahun 2014 beratnya 74 kg. Tahun 2015 beratnya 72 kg. Nah, pertanyaan adalah, sajikanlah data tersebut ke dalam diagram atau grafik garis. Nah, sebelum kita langsung mengubah ke dalam diagram garis, kita harus tahu dulu langkahnya. Ingat, setiap kita membuat diagram, mau diagram batang, garis, ataupun gambar, kita harus bikin judul tabelnya. Setelah membuat judul tabel, buatlah sumbu mendatar dengan keterangan yaitu tahun dan sumbu tegak. Ya, tahun dan sumbu tegak dengan keterangan berat badan dalam bentuk kilogram. Nah, setelah itu berikan angka-angka yang sesuai data pada kedua sumbu tersebut. Nih, berat badannya, ya, berat badannya merupakan ini apa? Sumbu tegak atau vertikal, ya, berat badannya. Kemudian tahunnya ini kita buat sumbu mendatar atau horizontal. Nah, setelah itu kita buat sumbu tersebut berpotongan di salah satu titik koordinat. Kita pernah mempelajari mengenai titik koordinat kan? Nah, ini ada sangkut pautnya. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut di antara garis tersebut dan tariklah sehingga membentuk sebuah grafik. Kita contoh ya. Tadi kita buat beratnya dulu dari 56. Kenapa Bu 56? Kita ambil dia angka genap saja ya. Kita kasih jenjang 2, selisihnya 2.
56 ke 58, 58 ke 60, 60 ke 62, 62 ke 64, 64 ke 66, 66 ke 68, 68 ke 70, 70 ke 72, 72 ke 74. Seperti itu. Supaya apa? Memudahkan kita dalam menentukan sebuah titik dari sebuah grafik garis. Selanjutnya kita lihat 2010 ada di angka berapa? Di berat 60 kg. Kita taruh di 60 kg. Kita buat titiknya ya. 60 kg. Titik dulu. Harus sejajar ya supaya memudahkan. Selanjutnya 2011 di titik berapa? 2011 68 kg. Kita tarik lagi 68 kg di 2011. Nah, kemudian 2012 di 70. Nah, kita lagi tarik titiknya yaitu di 70. 2012. Kemudian 2013 74, kita tarik lagi titiknya di 74. Selanjutnya 2014 74 kg. Kita tarik lagi titiknya di 2014 yaitu 74 kg. Selanjutnya 2015 yaitu 72 kg. Setelah kita udah menentukan titik-titiknya, kita tarik garis dari yang 2010. Tarik. Nah, di sini terlihat di titik berapa yang penurunan berat badan tersebut dan di tahun berapa yang peningkatan berat badan dari tahun 2010 sampai 2015. Mudah kan anak-anak Ibu? Nah, Ibu tarik kesimpulan ya bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan dalam pembelajaran tema 9 subtema 3 ini adalah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ya tadi, yang pertama adalah iklan. Iklan sering kita lihat dalam media cetak dan media elektronik. Yang salah satunya adalah iklan baris dan iklan kolom. Nah, selanjutnya dalam bentuk zat tunggal dan zat campuran. Kita sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari juga. Begitu pula dalam sebuah kehidupan atau manfaatnya dalam menyajikan data ke bentuk diagram garis. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ya kepada Bapak Ibu wali kelas kalian. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita ambil sikap berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran kita yang akan datang. Salam sehat dari Ibu. Dan ingat, kemanapun pakai masker dan selalu mencuci tangan. Sampai jumpa.